Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ibrahim Khalilur Rahman yang merupakan Head of Samudra Indonesia Research Initiative atau disingkat dengan SIRI, dan kita pasti berbincang apa kabar program Indonesia Poros Maritim Dunia. Pak Ibrahim, kita lanjutkan kembali Pak. Oke. Secara letak geografis Pak Ibrahim, kemudian juga pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan sampai sejauh ini, kendala-kendala yang dihadapi, kekurangan-kekurangan tadi pun juga sempat Anda jelaskan. Ini seberapa mungkin Indonesia dapat merealisasikan sebagai poros maritim dunia Pak dengan perkembangan sampai sejauh ini? Oke. Jadi ada dua hal di sini Mas David yang bisa kita komentari ya. Ada tujuan internal kita untuk konektivitas wilayah, untuk menjangkau daerah-daerah terluar, itu tentu in progress. Dan seperti kita tadi diskusikan ketika break ya, tentu tol laut ini dampaknya tidak bisa langsung serta-merta dinikmati. Ada proses di mana membutuhkan integritas dengan proses logistik yang lain. Seperti inland transport, kemudian efisiensi dari portnya sendiri dan sebagainya, itu kemudian membutuhkan waktu untuk mendapatkan hasil. Nah, tapi hal kedua dari poros maritim adalah menjadikan Indonesia menjadi hub maritim dunia. Nah, di aspek itu mungkin kita masih perlu proses dan perencanaan yang lebih matang gitu, karena Indonesia juga saat ini dikelilingi oleh dua hub yang cukup kuat ya di region ASEAN, yaitu Singapura dan Kuala Lumpur. Dan kalau kita melihat sekarang pattern dari port development misalnya, mereka semakin vertical integration. Jadi antara port dan mainland operators itu mereka sangat kuat ya. Dengan itu kemudian mereka bisa bersinergi untuk memungkinkan kargo selalu ada dan kargo selalu terangkut ya sebagai transshipment hub misalnya. Nah, di Indonesia kita belum memiliki satu competitiveness di mana portnya juga memiliki vertical integration dengan major MNO dunia, dan itu kemudian menyebabkan kita masih belum bisa bersaing kalau kita targetnya adalah menjadi pesaing dari Singapura atau port Kelang atau Tanjung Pelepas misalnya. Kita masih dalam proses untuk mencapai ke sana. Posisi dari geografis yang kepulauan cukup banyak nih Pak, jika dibandingkan dengan Singapura dan Kuala Lumpur yang seperti Anda sebutkan tadi. Apakah ini juga menjadi kendala Pak Ibrahim? Artinya ini masih memerlukan waktu begitu, karena di Indonesia banyak sekali pulau dan ini memerlukan ruang untuk dari sisi pemerataan, terutama dari sisi infrastruktur. Ya, sekali lagi, kalau tujuannya adalah mengkoneksikan wilayah-wilayah di Indonesia, itu kita sekarang dalam proses yang menurut saya menuju ke sana. Kita misalnya memiliki 18 jalur tol laut program misalnya. Kemarin pemerintah sempat lakukan, dan walaupun mungkin manfaatnya atau dampaknya masih belum sangat optimal, tentu ini menggambarkan bahwa pemerintah memiliki intention yang kuat untuk mengembangkan maritim ini dan menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya memang tidak terjangkau. Tapi jangan lupa bahwa tujuan besarnya juga adalah bagaimana menjadikan Indonesia sebagai maritime hub gitu yang bisa bersaing dengan dunia ya, dengan neighboring countries misalnya di Kuala Lumpur dan Singapura seperti saya sebutkan tadi. Dan kalau tujuannya kedua itu masih membutuhkan effort yang lebih besar ya, karena tentu saja mereka memiliki first mover advantage, mereka duluan, mereka sudah ngelok dengan beberapa MNO besar yang komit untuk menggunakan port itu sebagai transshipment. Nah, kita masih belum memiliki pola vertical integration itu tadi. Tapi kalau konsepnya adalah menghubungkan Indonesia Barat, Indonesia Timur, tentu pembangunan port itu sudah dan sedang dijalankan, dan yang itu saya pikir kita bisa mencapai efisiensi untuk price reduction di daerah-daerah timur Indonesia. Tidak bisa dilakukan percepatan dalam hal ini, Pak Ibrahim? Tentu memiliki ekosistem yang besar sekali sih Pak David. Karena sekali lagi maritim itu bukan hanya sekedar port in isolation, shipping in isolation, juga ada shipbuilding misalnya, ada crewing misalnya, ada human development-nya juga misalnya. Jadi saya pikir lebih baik kita memiliki sebuah roadmap yang sistematis menjangkau beberapa aspek sekaligus daripada kita buru-buru tapi kemudian kita tidak matang benar untuk menjangkau serta mencapai tujuan lebih holistik dari maritime ekonomi di Indonesia. Baik, tapi sebenarnya Pak Ibrahim, ketika satu program dijalankan tentu mempunyai target tersendiri. Semenjak dari 2014 mungkin program Indonesia Poros Maritim Dunia, tentu pemerintah punya target tertentu beberapa tahun ke depan kita sudah sampai di sini. Ini bagaimana dengan program
Indonesia poros maritim dunia sampai sejauh ini? Apakah memang terjadi progres tapi tidak terlalu signifikan begitu? Sementara percepatan tidak bisa dilakukan dalam hal ini. Ya, ini pertanyaan yang menarik Pak David, karena bagaimanapun salah satu aspek, terutama kalau kita melihat dari aspek pelayaran, ya, kenapa kemudian pelayaran kita misalnya tidak sangat berkembang, itu juga karena keterbatasan pertumbuhan kargo. Jadi kalau misalnya kita lihat Singapura throughput portnya bisa 35 juta, kemudian Vietnam pun sekarang sudah 18 juta, di atas Indonesia keseluruhan mungkin 14-15 juta. Bagaimanapun kan pelayaran itu membawa barang, dan komoditas ini harus di-generate di Indonesia sendiri. Kalau kita tidak memiliki komoditas yang banyak yang bisa kita bawa keluar atau kita perdagangkan antar daerah, maka itu akan menjadi inhibitor atau penghalang sektor pelayaran domestik kita atau pelayaran kita bisa berkembang membawa kargo keluar. Nah, salah satu sebab mungkin yang menarik adalah pattern dari ekspor kita itu tidak sejalan dengan pattern dari global trade misalnya. Yeah. Di kita 25% dari ekspor, kalau kita melihat data terbaru Bank Indonesia 2019, 25% dari ekspor itu batu bara. Sementara kalau global trade world itu sekitar 11 dan 12% itu dry bulk cargo, including batu bara. Jadi kita sangat really into natural resources, ya, yang tidak containerized misalnya, dan itu kemudian salah satu menurut saya yang menyebabkan keterbatasan kargonya juga. Kalau kargonya juga nggak ada, otomatis kesinambungan mainline operator juga akan terganggu, dan mungkin itu juga yang menyebabkan kita juga tidak terlalu menarik buat MLO besar untuk masuk, karena kargo kita juga tidak sangat banyak untuk dibawa ke luar negeri. Baik, terakhir Pak Ibrahim, sudah ada perbaikan ke arah situ tidak Pak? Ketika permasalahannya sudah diketahui, pemerintah sudah mengambil tindakan tidak? Paling tidak untuk meminimalisir kondisi-kondisi yang ada saat ini. Singkat saja Pak Ibrahim. Saya pikir pemerintah sudah mendeteksi itu, dan saya yakin pemerintah akan taking care ya problem ini, karena sekali lagi juga yang kita lupa transportasi laut itu berkontribusi sekitar 25% dari current container deficit. Jadi kalau pemerintah sadar betapa pentingnya transportasi laut, mereka akan segera memberikan roadmap yang memadai agar keseluruhan ekosistem ini berkembang tetap sustainable ke depan. Baik, Pak Ibrahim, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak di Market Review. Sehat selalu Pak Ibrahim. Terima kasih Pak David, sama-sama. Baik, ada Pak Ibrahim Khalilur Rahman, Head of Samudra Indonesia Research Initiative atau disingkat dengan SERI. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.